Kita kedatangan komunitas Bapak Ibu sekalian, hewan apakah? Komunitas pecinta hewan Indonesia. Dan kebetulan hewannya sudah ada di atas panggung. Yang mana hewannya? Bukan yang pakai baju hitam ya. Nah, ini dia hewannya. Ini ngobrol-ngobrol dulu. Pak Ibnu, ini komunitasnya udah lama? Ya, ini sebenarnya salah satu komunitas Pak Dwi. Jadi kita di wilayah Cipayung, sebelah Ciracas ya. Kita punya komunitas potensi SAR. Nah, ini salah satunya adalah komunitas dari pemerhati hewan Indonesia. Oke. Nah, kegiatan kita adalah biasanya kita merescue dan juga mengedukasi warga dan masyarakat sekitar tentang bagaimana jika bertemu dengan ular. Salah satunya ya ular atau hewan apapun yang jika di masyarakat justru terjadi konflik kalau ketemu. Ya, contoh ketika ada ular masuk ke rumah, ya Bapak Ibu sekalian pasti akan beranggapan semua ular berbahaya. Ya, tidak semua ular berbahaya Bapak Ibu. Justru ular adalah salah satu hewan yang berada dalam sistem ekosistem kita. Ya, ular itu bukan hama, beda dengan tikus, kecoa dan lain sebagainya. Justru ular adalah pengendali hama atau ikut membasmi hama. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini jadi ularnya ular beneran kan ya? iya, ular beneran. Ini nggak ditiup. Soalnya saya nih saya takut. Ini ularnya jinak. Ini kalau boleh tahu ini jenis ular apa nih? Ini jenisnya Molurus. Apa? Molurus. Oh, Molurus. Nah, termasuk dalam keluarga piton tuh yang sering ketemu kalau di di berita-berita yang sanca kembang ya Bapak Ibu mungkin kenalnya sanca kembang. Yang sering sanca, itu yang sering ditemukan di ini ya di pemukiman ya. Sanca kembang namanya. Benar, itu sanca kembang. Nah, yang ini jenisnya Molurus, cuman ini yang albino ya. Oh, albino makanya warna aslinya coklat-coklat juga, cuman yang ini warnanya putih albino. Albino. Ini kalau dipegang dia aman. Nah, jadi kenapa ini bisa dipegang Bapak Ibu? Ini sudah terbiasa dari kecil. Oh. Jadi jenis hewan reptil itu salah satunya ular tidak bisa dijinakkan. Hanya bisa dibiasain ketemu dengan manusia. Oh gitu. Itu ya, kalau udah besar, kalau kayak hewan-hewan lain, kuda, kerbau, kambing gitu ya, itu bisa dijinakkan kalaupun sudah besar. Tapi ular nggak bisa. Hanya bisa dibiasain kalau bertemu dengan manusia. Jadi dia nggak panik. Oh, ya, ini tapi normalnya ular itu kalau ketemu manusia panik. Iya, aslinya hewan liar itu kalau ketemu manusia kabur, Bu. Segalak-galaknya kobra, segalak-galaknya king kobra yang sering kita lihat di televisi, kalau ketemu kita kabur. Itu aslinya hewan liar. Kalau ini karena peliharaan dari kecil. Oke. Gitu. Ya, ini pun juga agak sedikit kurus ya, karena udah dari Januari nggak mau makan. Ya, jadi reptil itu salah satu hewan yang daya tahannya sangat kuat gitu. Dalam kondisi apapun, salah satunya jenis piton ini. Makanya kalau di berita-berita bisa ditemuin di got, di perumahan yang kotor, ya dia punya daya tahan yang kuat. Jadi emang ular ini dia bisa hidup di mana aja ya, termasuk di selokan ya, yang mungkin sering kita temukan di berita-berita di media sosial ya. Iya, benar. Ular itu ada di selokan, ditemukan dan bentuknya itu besar sekali gitu ya. Iya, kalau dia bisa sampai besar berarti makanannya terjamin. Berarti di got itu ya? Iya, ada tikus, ya atau apapun itu. Oke, baik. Gitu. Pak Ibnu, ini kalau misalnya kan kita ngelihat fenomena nih yang ada di masyarakat, apa yang harus kita lakukan ketika misalnya, misalnya ketika di pemukiman, di got gitu kan, kita menemukan kayak ada ular besar seperti ini ya misalnya, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita tangkap? Apakah kita kita musnahkan gitu karena kita anggap ini berbahaya atau bagaimana? Nah, jadi biasanya kalau kita ngasih edukasi, kalau kita ketemu ular, tekniknya namanya stop, 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 ya, stop. S-nya itu silence atau stop, kita diam. Jadi kalau kita ketemu ular itu, diam, jangan gerak, jangan lari. Nah, kalaupun lari biasanya sama-sama lari. Kalau ularnya liar ya, iya, sama-sama lari. Jadi patung, diem. Iya, jadi patung, bener. Stop, diem. Ular itu akan tetap lewatin kita aja.
Ya biasanya kita kalau edukasi ada prakteknya Bapak Ibu. Kita biasanya ngelepas ular kobra, di sini kitanya diem. Ya bahkan taruh di atas sepatu kita, selama dari dengkul ke bawah nggak gerak, aman. Dulu kan kita bisa sambil video call gitu ya, sama pemadam kebakaran atau telepon. Kalau kita dalam keadaan darurat. Kedua, thinking, ya, berpikir kita habis ini mau ngapain. Ya, teknik utamanya tetap tidak boleh bergerak. Observasi apa yang ada di sekitar kita. Ya, kalau ada tongkat, kita posisinya ada di mana. Kalau kita berada di jurang, ya jangan kabur ke belakang. Ya, karena terkadang Bapak Ibu sekalian, efek yang berbahaya itu justru secara psikologi, bukan karena gigitan ularnya. Ya, beberapa kasus contoh umpamanya jenis gonyosoma, ya ular yang sering ada di pohon kelapa. Dia makanannya bajing. Dia tidak berbisa, cuman para pemanjat kelapa ketemu dengan ular ini, dia kaget, lepaslah pegangan, jatuh dari pohon kelapa. Karena apa? Karena ular. Karena panik ya. Ada ularnya nggak kenapa-napa. Seperti itu Di. Nah, terakhir adalah possible ya. Apa yang bisa kita lakukan tadi, kemungkinan yang terjadi nantinya. Yang pasti kalau kita bertemu dengan ular, kita nggak boleh tangkap, kita nggak tahu jenisnya, ya kita diam, terus kita berteriak minta tolong. Ingat, teriak minta tolong. Kalau punya handphone, panggil pemadam kebakaran. Oke, berarti yang berkompeten itu yang kita panggil pemadam ya? Ya, yang umum biasanya pemadam. Ya, yang kedua adalah komunitas seperti kami. Ya, tujuannya nanti kita menangkap ular itu nggak sembarangan. Ada tekniknya, ya, ada trik-trik. Seliar apapun, seberbahaya apapun, kita tidak boleh menyakiti ularnya. Setelah kita tangkap, nanti kita lepas lagi di alam bebas yang tidak bertemu dengan manusia, kayak gitu. Satu pertanyaan saya Pak Ibnu, ya benar. Kan tadi komunitas pecinta hewan independen ya, bukan Indonesia. Oh iya, independen. Kalau saya komunitas pemerhati hewan independen. Kalau babi ngepet itu masuk hewan bukan? Apa yang harus kita lakukan kalau ketemu? Ya, tergantung sampai lilinnya mati apa enggak ya. Baik, selain ular kira-kira yang suka ada di sekitar kita itu biasanya binatang apa yang perlu penanganan khusus? Ya, yang paling sering konflik itu tawon. Tawon, biawak. Ya, jadi teman-teman, Pak Dwi, salah satu edukasi kita juga justru kita berusaha melestarikan biawak. Emang agak unik ya, kita pemerhati hewan ular tapi kita mengedukasi supaya biawak itu tetap ada. Kenapa? Yang mengendalikan ekosistem ular adalah biawak. Biawak itu makannya ular. Nah, kalau bulan-bulan ini nih, dari bulan November, Desember, Januari, ini waktu-waktunya ular menetas Bapak Ibu. Bulan apa tadi? November, Desember sampai Januari. Itu ya, ini waktu-waktunya ular bertelur berarti ya? Menetas malah. Menetas. Bertelurnya itu dari Agustus sampai November. Nah ya, musim-musim kawinan antara dari bulan April sampai Mei. Oke. Nah ya, jadi sini ya. Ya. Nah, justru nanti biawak itu ya akan mengendalikan populasi dari ular, baik yang berbisa ataupun enggak. Masalahnya biawak sekitar kita tuh kalau nggak ditangkapin, dikonsumsi. Itu yang bahaya. Itu belum lagi kayak dia ditangkap untuk dikonsumsi atau dijual ya. Nah, itu dia. Belum lagi hewan-hewan seperti burung elang. Nah, sekarang udah jarang. Burung hantu, garangan ya yang ikut mengendalikan populasi dari ular. Nah, makanya sering kita dengar berita konflik ular masuk di perumahan, bertelur di rumah. Terus kita temuin ular di mana aja. Beda dengan hewan-hewan lain ya, kayak macan, gajah, kita ketemunya paling di hutan. Iya. Tapi kasus kita yang sering laporan itu hampir semua tempat manusia, ya, itu pernah kita rescue ular di sana, baik dari gedung bertingkat sampai perumahan biasa. Oke, baik. Ini aman kalau dipegang. Aman. Oke.
Ada yang berani gak? Tiga orang. Ada yang berani gak? 3 orang pegang. Katanya sih ini jinak, nggak apa-apa. Ada yang berani? 3 orang. Ah, oke. Yakin Pak Yopi? Udah bikin surat wasiat? Oh ternyata. Wow, aman. Enggak, MC mah nggak usah. Ya, Pak Yopi, orang disuruh naik ke panggung malah diturun ke bawah. Ayo yang berani naik ke atas panggung, Coba naik ke atas panggung. Jadi nanti kalau mau foto dari bawah, itu. Terus kalau untuk ular ini, dia kan ini berarti udah terbiasa dengan manusia ya. Itu dia makanannya sama seperti di alam bebas atau ada makanan khusus? Misalnya kalau kayak ikan atau ayam atau bebek itu kan makanan yang kalau dipelihara, oh berani luar biasa. Awas Pak, dia nggak berani tuh. Takut juga. Duh berani. Awas jangan dicekek ya. Saking gemesin ntar dicekek lagi. Ya, megang ular itu jangan digenggam, biasa aja ikutin. Oh iya, aja jangan dicekek ya maksudnya. Ya. Jadi makanannya apa kalau ular yang ini yang sudah terbiasa dengan manusia? Kan kalau di alam bebas dia makan yang ada di sekitar dia. Ya biasa aja, kalau ini ya berarti sudah ayam yang 800 gram. Tapi mentah, maksudnya ya, udah, mentah. ayamnya udah mati gitu ya? Iya. Oke. Jadi beberapa jenis ular itu hampir ada di semua area ya, dari di laut, ular laut pun ada, sampai di atas pohon ada, dan itu makanannya berbeda-beda tergantung di mana mereka hidup. Oke. Iya. Karena ini hidupnya di terestrial. Kalau piton itu rata-rata hewan-hewan yang di tanah atau di rumput. Ada beberapa jenis lagi yang hanya mau makannya burung. Karena dia biasa hidupnya di pepohonan. Nah terus, ada yang tanya nih katanya Pak Ibnu. Ini kita jadi agak lama nggak apa-apa ya antum. Teman-teman dari komunitas pemerhati hewan independen ini itu basecampnya di mana? Jadi kalau misalnya teman-teman di sini mau tahu lebih banyak lagi, itu basecampnya di mana? Basecampnya di Cipayung dekat Mabes. Alamatnya Mas? Di dekat Mabes ya, Cipayung ya? Dekat Mabes Cipayung. Oke. Kita belum pintu Mabes. Atau ini yang nomornya ya? Ya itu nomornya 0895 3330 80593. Kophi Snack Rescue nama Instagramnya ya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, seperti yang tadi disampaikan, yang berbisa dengan yang tidak berbisa itu cirinya kayak gimana sih? Oke, ciri ular yang berbisa sama yang tidak berbisa. Jadi Bapak Ibu, kalau ciri secara khusus agak berbeda-beda ya. Nah, Kalau kita ngasih edukasi, yang kita harus kenal justru jenisnya Pak. Ya contoh, katanya ular yang hijau itu berbisa tinggi, nggak selalu. enggak selalu yang Jadi hijau. tidak identik dengan Iya, warna berarti ya? Warnanya sama, tapi ada dua yang ada banyak yang berwarna hijau, tapi tidak semua berbisa tinggi. Biasanya Ibu jenisnya- jangan dipencet Bu, jangan dipencet. Itu menyiksa. Biasanya Jangan dicekek. Kalau kita Dipegang aja, nyebutnya dipegang aja. Dinosaurus albolabris yang hijau, tapi ekornya merah. Nah itu berbisa tinggi, jenisnya viper. Beda lagi nanti ada ular pucuk, gitu ya. Ular pucuk atau Ular pucuk ya. ada lagi ular pucuk itu paling sering kita temuin kalau kita sweeping di perumahan. Itu di pohon-pohon. Kalau malam tuh lagi pada tidur, nah itu gampang kita tangkapnya. Nah dia nggak berbisa, gitu. Apalagi biasanya ular yang katanya hidup atau bergeraknya di malam hari yang berbisa tinggi, enggak juga. Kobra juga hidupnya di antara siang atau malam, tergantung lapar atau enggaknya dia. Kobra berbisa tinggi, apalagi yang warnanya cerah katanya berbisa tinggi, enggak juga. Kobra warnanya gelap. Nah, jadi yang kita harus hafal itu justru jenisnya. Oke, jenisnya. Makanya biasanya kita ngasih edukasi tentang ular itu. Kalau ketemu ular 4 itu Pak. Ya, teknik pertamanya harus diem, kita nggak boleh gerak. Nah terus kita teriak aja minta tolong. Kenapa? Karena ular itu nggak bisa ngedenger Bapak Ibu. Ya, Oke. yang penting kita nggak gerak. Yang dia lihat itu gerakannya, bukan suaranya.
Oke, baik Bapak Ibu sekalian, ini bukan berarti ketika kita lihat di sini ularnya jinak itu aman, bukan ya? Bukan. Ya. Tetap ular itu hewan yang perlu perlakuan khusus dan hanya orang-orang tertentu saja yang bisa berinteraksi. Jadi kalaupun misalnya di sini ini boleh sama anak-anak ya. Ya tetap hati-hati ya nak ya, tetap Ya. hati-hati, jangan dicekek, ya jangan dicekek nanti dia marah. Jadi kalau dia Lulus aja nggak apa-apa, dilus-lus aja nggak apa-apa. Jadi kalau dia bisa dipegang-pegang di sini, di luaran kalau ketemu jangan coba-coba. Iya. Jangan sampai nanti coba, dia, ya. oh di sini Ini bisa, di luar bisa. besok ketemu ular piton dilus-lus juga. Ya, justru kita berharap dengan edukasi ini teman-teman bisa melestarikan ular ya. Di Indonesia itu Bapak Ibu, ular yang berbisa itu atau yang berbahaya buat manusia cuma 20%, cuma sedikit, sisanya 80% tidak berbisa, tidak berbahaya, bahkan beberapa itu dilindungi sekarang. Oke. Karena sudah hampir punah. Iya. Ya. Jadi sekali lagi bukan berarti nanti Bapak Ibu sekalian ini aman ya. Tetap binatang itu dia punya insting binatang. Ya. Jadi Contohnya walaupun nih, sudah tinggal bersama kita, kadang-kadang muncul juga insting binatang. Jadi walaupun dia hewan peliharaan, sekali lagi tetap perlu penanganan khusus. ya. Apalagi kalau misalnya tadi seperti yang Pak Ibnu bilang, kalau kita ketemu di sekitar kita, yang perlu kita lakukan adalah menghubungi pemadam ya, Ya, pemadam pemadam, atau benar. komunitas seperti komunitas pemerhati hewan independen ini yang lokasinya di dekat Mabes ya, di daerah Cipayung. Baik, ada lagi yang mau bertanya? Satu pertanyaan? Oke, silakan. Ular itu makanya tiap hari apa tiap minggu kadang-kadang aja? Oke, ular itu makanya kayak manusia nggak sih sehari 3 kali? Ya, terima kasih Bu. Jadi jenis reptil terutama ular itu memang makannya nggak kayak kita sehari 3 kali. Tergantung feeling atau perasaan gitu atau kondisinya kayak gimana. Ini dari Januari belum makan Bapak Ibu. Dari Januari. Iya. Waduh. Makanya ini sebenarnya Ini agak belum kurus, makan dari Januari, jangan agak kurus karena Hati-hati, waspada. stres. Ya, karena dikurung mulu belum pernah dikeluarin. Gitu. Oke. Ini Wahyu. Ya, jadi ular itu juga kalaupun jinak begini nih biasa kita pegang. Kalau habis makan jangan coba-coba dipegang. Oh, kalau habis makan. Iya, habis makan jinak kayak gini jangan coba-coba dimakan. Dia galak, jadi galak. Sensitif ya? Ya, minimal seminggu baru bisa dipegang. Makan kenyang Iya, seminggu baru dia. Iya. Oke, baik. Ini ular juga Bapak Ibu kalau dia merasa stres dia pup melulu. Kayak tadi di depan tuh dipegang-pegang di foto karena jarang keluar, dia pup. Pup melulu. Keluar ya, Ya, kotorannya. semua jenis ular kalau dia merasa stres, biasanya kalau kita mau tangkap nih dia stres, tertekan dia pup. Dia pup ya, keluar pup kotoran. pup atau kencing deh. Oke, baik. Satu lagi terakhir pertanyaan. Ada yang mau bertanya? Cukup ya, baik. Kalau seandainya nih, kalau ini kan kita spontan ya, Pak Ibnu tadi lagi kesini terus kita berikan kesempatan untuk menyampaikan informasi. Kenapa? Ada tadi yang nanya, ini kalau ular seperti ini ada dijual beli gak? Dan boleh atau enggak sih? Jual beli ular itu boleh atau enggak gitu? Kalau kita justru mengedukasinya supaya tidak terjadi. Kalau jual beli silakan lihat di Facebook aja Bu. Kita tidak melayani jual beli. Kita di sini artinya edukasi. gini, apakah jual beli ular itu untuk dipelihara itu boleh secara hukum atau memang edukasi dari teman-teman ya ular itu harus tinggal di alam bebas aja, nggak untuk dipelihara karena tadi kan bahwa binatang itu apalagi ular ya, walau bagaimanapun dia sudah sehari-hari tetap dia punya insting binatang dan kita nggak tahu ya kapan kalau apalagi kalau misalnya kita nggak punya penanganan khusus tentang hewan tersebut. Kalau edukasi kita ya itu pertama awalnya mereka harus hidupnya tetap di alam liar. Kalau memelihara banyak Bapak Ibu yang memelihara, yang penting bukan yang dilindungi. Saya lupa itu ada 4 ya. Ada 4 jenis ular Indonesia itu yang dilindungi, Yang itu nggak boleh. Yang boleh dan diizinkan untuk dipelihara. Ya selain yang itu boleh gitu. Itu pun juga sebenarnya Bapak Ibu, kita dalam memelihara ular itu ya, kita harus kenal karakter ularnya dulu, tidak sembarangan. Banyak justru kasusnya adalah kita memelihara ular itu jadi stres karena tidak terbiasa dengan
umpamanya akuarium, terus kandang yang kita buat, jadi stres malah akhirnya meninggal, nggak mau makan. Rata-rata itu dia nggak mau makan karena stres, karena itu bukan habitatnya dia. Biasanya kalau Baik. kita memelihara pun kandangnya kita sesuaikan dengan habitatnya dia. Biasa hidup di air, kita taruh dia di bawahnya kolam, di atasnya dibuatin batu. Kalau dia biasa hidup di pohon, kita taruh batang-batang pohon, taruh lagi daun-daun kering gitu. Jadi harus disesuaikan. Kalau enggak stres kan nanti nggak mau makan, malah akhirnya mati gitu. Baik, terima kasih Bapak Ibnu dari komunitas pemerhati hewan independen. Nanti kalau kita mau ngundang, hubungi nomornya ini ya. Ya, silakan. Artinya terbuka untuk edukasi ya. Untuk edukasi dan sweeping biasanya ada keluhan rumah saya beberapa kali masuk ular, nanti kita sweeping rumahnya atau komplek rumah. Nah, nanti bisa ini ya, maksudnya diundang ke misalnya RT gitu ya, nanti RT biasa mengumpulkan warga. kita dari perusahaan sampai anak sekolahan. Oke, jadi Bapak Ibu sekalian yang sekolahnya ingin mengundang sekaligus edukasi, atau misalnya kumpulin aja di RT gitu ya, anak-anak sekitar kira 20 sampai 30, nanti beliau akan 0593 nanti akan hadir dan disesuaikan dengan jadwal beliau untuk memberikan edukasi, karena ini penting ya Bapak Ibu sekalian. Ternyata memang apalagi kalau udah musim hujan tadi ya, Biawak Ular Opportunity Expo ada acara lagi hari ini ya? Iya, tadi rencana kita udah mau selesai dari depan karena nanti siang mau edukasi di rumah, ada arisan keluarga lah. Bisa diundang acara arisan keluarga juga. Nah, bro, Bapak Ibu Kita sekalian. pernah ngisi pas tahun baruan Bapak Ibu. Ya tahun baruan kita ngasih edukasi tentang ular. Oke, itu bisa di acara arisan keluarga ya, nanti bisa menghubungi Pak Ibnu, Pak Wahyu. Ini nama komunitasnya Komunitas Pemerhati Hewan Independen. Ini Instagramnya Kophi Street Snake Rescue. Kemudian Facebooknya Kophi Snake Rescue. Baik, terima kasih Pak Ibnu. Terima kasih Pak. Terima kasih teman-teman semua. Sama ular nggak usah salaman. Ya. Damai, peace. Ya, terima kasih Pak Gayus. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.